titik terendah, maksudnya kan kita pasti mengalami yang aduh kok gini banget gitu. Kakak pernah nggak gitu? Sering. Gitu terus waktu kakak di titik terendah tuh gimana? Apakah kakak cuma menyendiri aja, kepikiran apa, atau cari kayak pelampiasan lain gitu gimana? Ada. Waktu titik terendahku dalam hidup tuh dimulai waktu aku umur 17 tahun. Waktu 17 tahun kan namanya anak muda ya, SMA ya, punya apa, gebetan kan. Nah itu dia meninggal. Jadi saya ditinggalin, apa ya bahasanya ya? Iya, jadi move onnya tuh bukan move on karena tersakiti gitu Iya, ya. tapi karena ditinggal meninggal itu kayak aku cinta terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi kayak oh aku ngerasain cinta yang tidak bisa bertemu lagi. Dan hanya dengan doa, terus mengenang kenangan gitu aja kan. Nah tapi di situ aku nggak boleh stuck di situ, kehidupanku tuh tetap berlangsung. Nah aku kira kan setelah aku meninggal sama apa namanya boyfriend ya bahasanya anak sama sekarang, teman deket gitu. teman deket gitu ya, aku bakal menemukan obat. Pikirku kan akan menemukan obat. Biasanya katanya Allah mengambil seseorang itu pasti nanti akan mengganti yang lebih baik, mengganti gitu. yang lebih baik. Akhirnya aku ketemu dengan mantan suamiku dulu itu, aku kira itu obatnya, justru malah obat tambah sakit lagi. Nah itu di situ obatnya aku kayak membunuh ya Kak? Iya, kayak akhirnya aku ketemu orang yang tambah sakit, tambah bikin apa sakit, yang akhirnya aku pasrahkan sama Tuhan aja. Kalau emang yang kedua ini belum baik buat aku dan harus aku lewati rasanya sakit hati diambil orang ketiga, oke lah aku nikmatin. Jadi kalau kemarin karena berbeda ruang dan waktu, sekarang yang kedua karena diambil orang ketiga. Dan kalau ditanya sakit gak? Sama-sama sakit. Iya, dua-duanya itu pasti. sakit. Nah akhirnya yang ketiga ini aku benar-benar ikhlas. Aku jangan dikasih jodoh yang seperti kemarin. Lebih baik aku nggak punya suami lagi. Lebih baik aku sama anak-anakku menjanda. Kalau nggak diganti yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi kayak bener-bener hati-hati. Jadi kayak aku pengen buka hati, tapi aku nggak mau ya Allah kalau aku dibukakan hati dengan orang yang salah lagi. Bukain hatiku cuma yang emang dia jodohku gitu loh. Karena aku nggak mau mengalami cinta nomor 1 dan nomor 2 tadi. Terbatas ruang dan waktu. Yang satunya karena orang ketiga. Iya sih, itu pasti sangat berliku, sangat menyakitkan sekali ya Kak. Tapi karena kejadian itu semua, Kakak sendiri ada trauma sendiri, terus saya nggak pengen nikah lagi, saya nggak mau lah sama orang ini, pasti gini lagi gitu loh. Kadang kan sama orang tuh ditanya, kamu pasti trauma ya, kamu pacaran gitu, trauma ya. Traumanya tuh bukan trauma tidak membuka hati. Saya pengen buka hati, saya pengen menikah lagi, pengen. Tapi ada banyak faktor yang saya pikirkan. Satu, anak. Kalau orang yang saya nikahin lagi itu tidak sayang sama anak saya, gimana? Anak saya kan juga butuh figur bapak. Iya kan? Karena mereka, apalagi yang terakhir, ditinggal ketika dia nggak kenal, masih hamil, kenal siapa sosok ayahnya. Nah itu saya benar-benar butuh orang yang benar-benar sayang sama anak saya. Terus kalau ada yang bilang, lah kamu tuh juga butuh bahagia. Saya bahagia kalau anak-anak saya juga bahagia. Lah jangan kayak gitu, tuh namanya tidak menyayangi diri sendiri loh. Saya menyayangi diri sendiri juga, tapi saya benar-benar hati-hati ketika ada laki-laki kok dia bisa menyayangi anak saya, memberikan public figure sebagai sosok ayah. Saya bakal kasih semuanya ke dia. Jadi kayak aku tipikal yang bucin. Iya, bucin banget. Jadi kayak hati-hati. Sekalinya aku bucin bahaya nih. Gitu. Jadi kayak hati-hati banget. Aku tuh bukan tipikal yang orang kayak apa ya, susah move on tuh enggak. Karena aku sudah mengalihkan rasa sakit hatiku tuh ke pekerjaan, ke aktivitas dan lainnya. Itu udah gampang. Jadi kan lupa kan kalau kita sakit. Bukan itu, tapi lebih ke hati-hati kalau orang itu tidak sayang sama anakku. Lah buat apa aku menikah dengan orang yang tidak bisa menjadi figur ayah. Iya kan? Nah, nanti kamu tua sendiri loh. Nggak apa-apa, aku lebih milih tua sendiri daripada aku merasakan yang seperti kemarin. Kemarin kan yang trauma nggak cuma saya, pasti anak-anak juga. Terus habis itu keluarga besar saya juga sedih, juga kecewa. Nah saya nggak pengen orang-orang yang saya sayang itu sedih. Jadi kayak
nggak mau lagi lah kayak gitu. Iya. Jadi kayak pembelajaran, lebih baik aku menaikkan value diri sendiri, memperbaiki diri, memperkaya diri sendiri, dan berkarya sambil menunggu. Nah, itu ya buat teman-teman udah tahu kan syaratnya. Nanti dari ini mungkin bisa ketemu jodohnya gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Iya, bener ya, jodoh itu nggak ada yang tahu. Iya, mungkin dari sini pulang ketemu di jalan gitu. Nah, kalau dari anak-anak sendiri nih Kak, pernah nanyain gak sih sosok ayah? Ya tanya pasti. Terus Kak Atika sendiri jawabnya gimana? Kalau anak saya kan umurnya beda-beda nih. Jadi saya menanganinya juga dengan cara beda-beda karena psikologis anak itu harus dijaga. Iya, Jadi ketika saya ditinggalkan itu kurun waktu 8 bulan, kan saya nggak tahu tuh perginya ayahnya tuh kemana. Saya baru tahu setelah 8 bulan. Saya menjaga psikologis 3 anak, 2 yang 6 tahun sama 2,5, terus yang satunya dalam perut, dan diri saya sendiri kan. Itu saya main TikTok. Jadi kayak anakku biar seneng. Iya. Aku main TikTok aja lah, main TikTok, nari, senam, mainan apa aja yang anakku senang. Pokoknya anakku nggak boleh susah, nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Semuanya harus fun, harus happy, hingga mereka tuh nggak kerasa ternyata ayahnya tuh meninggalkan mereka berbulan-bulan. Iya. Nah, kadang kan orang, ih apaan sih main TikTok gitu. Lah mungkin bagi dia, ih apaan. Tapi bagi aku itu menjaga psikologis diriku sendiri dan anak-anakku. Dan itu aku sangat butuh. Karena dengan aku menari kan senang. Iya. Terus menyanyi kan senang. Karena aku emang senangnya nyanyi sama nari. Terus anak-anakku juga senang. Nah itu yang kita butuhkan. Kita nggak butuh sesuatu yang bikin sedih-sedih. Iya. Karena hidup kita sudah sedih-sedih. Iya, sudah banyak sedihnya jadi gitu. kita butuh sesuatu yang bikin seneng. Salah satunya main TikTok. Nah ketika kita main TikTok tuh kan bareng bertiga. Iya. Chemistry-nya kita kan semakin lengket, semakin dekat, semakin kompak. Nah kayak gitu. Jadi kayak sesuatu itu jangan dipandang negatif terus. Jadi sesuatu tuh bisa jadi positif kalau kita mengambilnya dengan positif juga. Dan sesuatu bisa sebaik apapun kalau itu dilakukan dengan hal yang negatif ya bakal jadi negatif